Tapi yang paling mendasar bagi saya ini adalah panggilan jihad saya untuk mempertahankan negara Pancasila. Republik Indonesia ini adalah surga terbesar yang diberikan kepada sejarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Pancasila itu religius dan sekuler sekaligus. Dari segi sumber dan tujuan Pancasila itu religius. Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Setelah sekitar 1,5 tahun, jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kosong ditinggalkan oleh Yudi Latif, Presiden Jokowi pada 5 Februari melantik Profesor Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP yang baru. Profesor Yudian saat ini masih menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Banyak yang belum mengenal sosok Profesor Yudian, padahal beliau sudah memiliki lebih dari 50 karya tulis dalam berbagai bahasa. Banyak yang mempertanyakan juga, dari sekian banyak karya beliau, tidak ada satupun yang terkait dengan Pancasila. Untuk menjawab penasaran dan rasa ingin tahu publik, saya, Alexander Sudrajat, akan mengajak Anda untuk berkenalan sekaligus berbincang dengan Profesor Yudian Wahyudi. Assalamualaikum, Prof. Yudian. Waalaikumsalam, Mas Alex. Prof. Yudian, ini namanya sama Yudi yang digantikan Yudi Latif. Apa karena kesamaan nama ini dipilih untuk menggantikan untuk menjadi Kepala BPIP ini? Ya itu tentu rahasia Presiden ya. Tapi saya masih mau mengenang ini jasanya Mas Yudi Latif ya. Pada tanggal 6 Juni 2018 itu kan ada deklarasi di UNY Yogyakarta ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah di ruang transit itu dia bilang begini, hati-hati ya sama ada dua Yudi yang hebat di sini katanya. Satu Yudi Latif, yang kedua Yudian Wahyudi. Ini hanya untuk guyon pemecah gitu. Nah barangkali dia secara di situ kira-kira. Mungkin ini ya kalau bahasa pesantren berkah dan syafaatnya Mas Yudi Latif kira-kira. Ijabah ya sama Allah. Prof, tapi yang ngomong-ngomong, Prof. Yudian kan masih menjabat rektor. Iya. Awalnya apa gengsinya jadi kepala BPIP? Bukannya lebih bergengsi sebagai rektor punya sekian puluh ribu mahasiswa gitu kan, dikelilingi para doktor, para profesor. Yang pertama bagi saya begini, saya tegaskan ya, mengapa saya mau jadi kepala BPIP tentu banyak alasan. Tapi yang paling mendasar bagi saya ini adalah panggilan jihad saya untuk mempertahankan negara Pancasila. Ya. Di situ. Ini beda ini, karena jihad selama ini hanya diarahkan ke hal-hal yang sifatnya memusuhi orang lain. Nah ini saya pertegas bahwa saya mau menerima ini, alasan keagamaan saya adalah saya berjihad dalam rangka membela negara Republik Indonesia atau NKRI. Nah terkait dengan rektor, ya, rektor itu begini, saya ini ada aturan yang saya berdebatkan, tapi akhirnya saya tidak mendaftar kembali. Apa itu? Saya dilahirkan 17 April tahun 60. Jadi kemarin pendaftaran rektor 23 sampai 30 Januari, umur saya itu masih lebih 2 bulan 18 hari. Tapi bunyi SK-nya itu, peraturannya berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat jabatan rektor yang saya menjabat berakhir. Kalau berdasarkan pendaftaran, aturan-aturannya itu saya masih boleh. Tapi kalau baca yang belakang tadi, saya tidak boleh. Nah, terjadilah diskusi dengan istri. Istri saya ngomong, sudah Mas, aku udah cukup, kau tidak usah nyalon rektor. Apa yang kau berikan kepadaku sebagai suami sudah cukup. Sebagai istri? Iya, dia bilang gitu. Aku nggak mau kalau nanti misalnya kau kalah, yang ngobatin siapa? Nah, ya sudah. Ngobatin hati lagi kan? Iya, berat, apalagi umur terakhir gitu kan. Nah, ini repot katanya. Jadi sudahlah, nah saya terima itu. Nah, tapi saya ini kan orang yang, mohon maaf ya, punya sholat hajat sudah 37 tahun. Salah satu sholat hajat saya ini kepada Allah sangat jelas. Ya, satu minta ilmu sampai Harvard. 2 minta rezeki sampai konglomerat. Yang ketiga minta
kursi sampai jadi presiden. Aku ini bukan presiden Republik Indonesia ya, jangan salah, tapi saya ini presiden Asosiasi Universitas Islam se-Asia. Jadi udah diijabah doa saya ini. Gitu. Nah, ini pelajaran yang penting bagi orang beragama, khususnya Muslim. Jadi kalau berdoa itu barangnya harus jelas juga, gitu loh. Ya. Karena selama ini Muslim ini kalau berdoa itu enggak pantas, ya enggak pantas gimana, Tuhan nyuruh minta kok kamu macam-macam. Nah, saya buktikan ke mereka waktu itu. Tapi meminta pun jangan abstrak ya, harus Enggak, jelas. ada yang jelas. Jelas Minta misalnya orang Indonesia Islam, minta rezeki yang halal. Ente butuh duit, Tuhan atau malaikat kerjain, udah dikasih singkong, halal nggak? Nah, Halal. padahal tujuannya uang, ya minta aja rezeki yang halal, khususnya uang yang banyak gitu. Jelas, dipertegas. Ini bedanya saya dengan teman-teman. Maka saya katakan kepada mereka, ya, jika doa saya ini nanti namanya tarekat Sunan Anbiya, Ya. diridhai Allah, doa saya yang mengatakan, ya Allah bukakanlah untuk kami semua pintu-pintu istana, itu akan terbukti di masa hidup saya. Ini kan, ya mohon maaf ya, jabatan setingkat menteri kan. Nah sudah, saya bilang begitu. Oh ya, ada tikar. Ya, Prof. Yudian ini selain sebagai akademisi, beliau seorang kiai. Dia punya pesantren dan kelompok tarekat, Iya. Prof, ya. Iya. Oke, yang dijelaskan tadi. tarekat saya beda dengan pada umumnya, karena tarekat saya ini kalau bahasa saya eksistensialis positivis kontemporer. Waduh, berat ya. Mudahnya begini loh, tarekat yang minta atau berusaha mewujudkan sorga di dunia sebelum sorga di akhirat. Ada dua surga tuh ya. Iya, dua. Islam mengajarkan sorga itu ada dua, di dunia dan di akhirat. Ya, jadi umat Islam juga sering salah membaca tentang Nabi Adam itu. Dikira itu sorga di akhirat, bukan. Yang tentang Nabi Adam di Al-Baqarah 30-38 itu jelas kalimatnya fil ardi, di bumi. Maka di situ ada iblis, ada setan. Itu. Nah, yang di akhirat itu nanti setelah kiamat kubro. Tapi selama ini surga dunia hanya dikaitkan ketika orang menikah malam pertama, itulah yang disebut surga dunia katanya. Ya itu mungkin bagi orang tertentu dianggap puncaknya, tapi sebetulnya tidak. Ya, terutama kalau kita lihat dari kata jannah itu kan artinya taman atau kebun. Tapi ini kan orang Islam lupa. Ayat itu diturunkan di ekonomi agraris ya. Agrarian society. Nah, yang diajak ngomong orang Saudi Arabia yang tanahnya kering kerontang, jauh dari air, tidak pernah jadi pusat peradaban. Yang paling sukses zaman itu namanya petani. Maka al-falah yang artinya keberuntungan, kemenangan, keberhasilan, ketika menjadi superlatif al-falah, terjemahannya malah petani. Ya. Jadi dari kata adzan itu sendiri, al-falah tadi, Hayya 'alal falah. Mari menuju. itu Tuhan sudah mengisyaratkan bahwa besok Islam itu besarnya bukan di Saudi Arabia. Itu ya di daerah-daerah pertanian. Itu. Jannah di situ untuk kita hari ini adalah istana negara. Dengan turunannya. Nah, itu mudahnya pegawai negeri gitu loh. Itu jannah level 1. Tapi ada level 2 yang namanya swasta. Nah, banyak orang yang di swasta kaya, melebihi pejabat yang ada di negara. Ya, misalnya gini, saya baru cerita tadi, umpamanya saya kepala BPIP. Kekayaan saya kalah dengan 9 naga. Tapi dia tidak akan bisa mengalahkan saya sebagai BPIP, kepala BPIP. Paham ya nama itu? Paham ya? Ngerti ya? Misalnya itu orang 9 naga, ngalahkan sama Bu Sri Mulyani dari segi penghasilannya. Tapi dia tidak bisa menggantikan kata Menteri Keuangan. Nah, gitu. Jadi surga itu ada di mana-mana. Oke, menarik. Ya. Nah, terus sedikit ya. Ini misalnya di istana negara ini ya. Ya. Itu kan di bawahnya tidak ada air ya. Ya. Paham? Tapi air kan tidak pernah berhenti. Karena apa? Itu sudah berubah dari air ke rezeki. Yang bikin dia bertahan abadi sebagai pohon itu apa? Di sini bukan lagi air itu, tapi sustainability-nya. Paham ya? Jadi gini mudahnya, Rektorat UN Sunan Kalijaga itu salah satu contoh sorga di Indonesia. Di bawahnya nggak ada air mengalir, tapi karena ada SK negeri, ada Gambang itu, Lambang Garuda itu, itu sampai kapanpun tetap ada uangnya. Rektor tidur aja setiap tahun 0,5 triliun turun. Paham ya? Ngerti nggak ini? Itu yang dimaksud abadi di situ apa? Kalau PNS sampai pensiun. Ya, kecuali yang masuk neraka yang melanggar aturan itu, paham ya? Nah, dipecat dan sebagainya itu. Nanti kita meninggal, istri pun masih, atau terbaliknya, masih menerima pensiun. Itu namanya abadi. Di situ, di sorga mana? Sorga dunia yang ini nih. Sebagai Abadinya abadi level ya, gitu.
Nanti kalau mati biologis baru bicara surga yang di sana. Itu ya dari sini. Nah, jadi kita harus melihat bahwa Republik Indonesia ini adalah surga terbesar yang diberikan kepada sejarah oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Membanding apa Anda coba? Ayo. Mau banding apa? Amerika itu besar, cuma bacaan Inggris Mas. Benar? Ya. Amerika besar, dia enggak punya pohon kelapa. Ya, kita punya semua, mau tanding laut sudah lah, enggak usah ngomongnya enggak. Benar? Nah, sekarang bagaimana kita bersyukur? Nah, ini persoalan kita. Ya, maka saya katakan dari semua yang termahal, yang paling mahal milik Republik ini adalah persatuan. Amerika menang sama kita cuma satu aja, musim salju dia punya, kita enggak. Nah, kira-kira goyonnya gitu aja. Tapi kita punya semua yang dimiliki bangsa di muka bumi ini. Nah, sekarang bagaimana kita bersyukur? Nah, ini Pancasila ini. Pemersatu kita ini harus kita pegang baik-baik. Kalau tidak, ya dari situ mulai laknat muncul. Yang kita akan terjabik lagi kembali ke tadi. Terpecah-pecah Ya, lagi ya. ya. Kenapa kita berhasil? Salah satu faktornya karena kita bersatu. Dari mana mulainya persatuan resmi? Mulai Sumpah Pemuda. Gitu aja. Nah, nanti berapa 17 tahun kemudian pemuda-pemuda ini bisa bikin negara ini. Itu. Nah, sekarang kita harus mengembalikan, katakanlah mengulang kembali ya. Mengulang kembali prestasi tingkat dunia ini. Dengan bersatu, marilah kita buat itu. Ya, prestasi-prestasi lain yang Prof, saat melantik Ya. Prof Yudian itu kan salah satu amanat Presiden Jokowi adalah bagaimana membumikan nilai-nilai Ya. Pancasila ke generasi muda, Ya. generasi milenial. ya. Udah kebayang nggak, Prof? Apa aja yang akan dilakukan oleh? Ya, kalau anunya begini, yang pertama kita ini kan akan membuat satu kerjasama dengan berbagai pihak ya, salah satunya lembaga pendidikan. Jadi mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Nah, yang bagian anu itu ada orang-orang yang disebut milenial tadi misalnya ya. Nah, itu. Terus yang kedua, medianya lagi juga melalui yang namanya hari ini disebut 4.0 itu. Kita akan menggunakan media yang namanya offline, online ya, misalnya Twitter, kemudian Instagram, ya, video kayak di YouTube segala macam. Ini adalah cara yang akan kita pakai. Tapi kita akan melaksanakan itu semacam training, tapi beda dengan yang ada di BP7 atau yang apa namanya itu P4 ya, beda. Jadi beda di sini. Di sini kalau saya tidak salah garis besar haluan ideologi Pancasila namanya. Nah, ini sedang kita garap ya. Tadi saya baru menerima rensranya dan saya mohon maaf belum sempat baca secara total. Tapi nanti kita akan mengundang para pakar dari berbagai aspek untuk membahas itu. Jadi ini bukan monopoli kami yang buat di sini. Memang kami punya tugas untuk presiden ya. Tapi kalau cuma pandangan Yudian, pandangan si Anu kan nanti sangat lemah ya. Maka perlu merangkul semua pihak, itu dirumuskan menjadi kebijakan. Ya nanti ada semacam ada TOT, terus kemudian menurut dan sebagainya begitu. Kalau dalam pandangan Prof Yudian, selama reformasi ini, apa yang hilang dalam kehidupan masyarakat kita sehingga perlu ada lagi dibentuk BPIP yang sejak awal reformasi? Ya itu, PP7 kira-kira Pancasila itu hilang. Kalau kita tarik kronologinya sederhananya kira-kira begini. Dulu Orde Baru itu, ya kira-kira di Orde Baru itu banyak oknum yang mempolitisasi Pancasila, gitu. Sampai melalui kira-kira melewati batas kewenangannya. Nah, oknum-oknum ini kan akhirnya kalah di reformasi oleh kaum reformis kan, ya dilawan lah. Nah, karena mereka dulu menggunakan Pancasila secara sepihak, maka dibalas oleh orang-orang yang dulu mereka tindas kira-kira begitu dalam kebijakan-kebijakan. Nah, dari situlah alam bawah sadar terbesarnya adalah karena kaum reformis ini pada umumnya kaum agamawan, ya, maka mereka melawan atau membalas kaum Orde Baru tadi dengan cara melawan juga ilmu dan pengalamannya. Nah, disitulah maka Pancasila disingkirkan dalam pengertian dibukalah lagi ya kira-kira mereka tuh membongkar kembali asas tunggal, kemudian dikembalikan menjadi boleh memilih asas-asas organisasi itu.
Pancasila atau Islam. Nah, dari situlah Pancasila sebetulnya sudah dibunuh secara administratif, ya, di situ. Secara administratif artinya secara kenegaraan. Karena sudah tidak ada lagi orang milih Pancasila. Dari situlah terjadi hal-hal yang dulu sama sekali tidak terbayangkan. Ya, saya punya pengalaman misalnya begini. Tahun 95 saya balik ke Kanada. Hari itu yang namanya PNS di Kementerian Agama, perempuan ya sekalipun ya, itu pakai rok segini tuh, ya biasa saja, itu. Bayangan saya kalau saya pulang 2005 itu bayangan saya, ya orang Indonesia itu semakin terbuka lah. Tapi saya kaget, ya. Tapi saya kaget begitu pulang 2005, 10 tahun saya, wah ini ada revolusi apa barangkali bahasanya, revolusi jilbab atau apa saya tidak tahu itu. Nah, jadi beda sekali anunya. Mengapa? Karena itu gumpalan yang selama ini tertahan. Jadi kemenangan itu ya kira-kira gitu ya, maksudnya bisa mengalahkan oknum-oknum Orde Baru itu diwujudkan dengan cara yang diametral. Akhirnya lagi, karena ini titik ekstrim sesuai dengan hukum Tuhan ya, karena sunatullah itu, apa yang ekstrim akan melahirkan baliknya. Maka terjadilah titik balik sekarang ini. Dari situlah kelompok ekstrim ini, ya kalau bahasa lebih mudahnya ekstrim gitu, kalau radikal itu nanti definisinya panjang. Tapi kalau ekstrem itu orang yang melewati batas tingkat keadilan atau tingkat keseimbangan. Nah, akhirnya dilawan balik oleh yang lain. Nah, disinilah diperlukannya proses ya agen untuk menyeimbangkan kembali dan menempatkan Pancasila sebagai kalau bahasanya Pak Jokowi di sini kira-kira working ideology. Maksudnya Pancasila menjadi kebijakan di semua lapisan kehidupan. Nah, di situ. Karena kalau Pancasila hilang, kita sudah kehilangan negara. Jadi sebetulnya saat Orde Baru, ketika sebuah organisasi partai politik menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal atau azas partai mereka, itu sebetulnya jalan tengah kompromi yang terbaik. Dan ketika kemudian kembali menggunakan azas Islam, itu mundur lagi. Sebetulnya. Iya, sebetulnya. Cuma dulu karena itu diperkenalkan dalam saat-saat yang masih agak berat ya. Maksud saya begini, ada revolusi Iran ya, tahun 78, 79. Apa masalahnya? Di sana ini ada orang pakai sorban umur 79 tahun, bisa revolusi pakai fotokopi. Dengan Ayatullah Khomeini. Nah, ini kan peristiwa tingkat dunia yang tidak bisa diramalkan oleh siapapun. Terjadilah euforia di dunia Islam, salah satunya di Indonesia. Maka terjadilah perlawanan terhadap Pancasila. Karena mereka merasa Khomeini aja bisa, apalagi kita, kira-kira begitu. Nah, akhirnya Pak Harto menerbitkan atau kebijakan asas tunggal. Nah, tapi karena hari itu ada semangat revolusi dari dunia luar, maka perlawanan juga tidak ringan. Ya, sehingga diperlukan sikap-sikap yang mohon maaf agak keras begitu. Nah, akhirnya ketika asas tunggal atau pelakunya ini jatuh, ya dihabisin juga. Itu hukum politik sudah begitu. Nah, oleh karena itu, ini setelah dia hilang asas tunggal itu, ini harus dikembalikan lagi. Tapi mungkin bahasanya perlu dipilih yang beda ya, supaya tidak ada social memory atau political memory yang negatif di situ. Tapi intinya maksudnya ya mau ke sana. Jadi Pak Yudian dengan BPIP ini akan mengembalikan kembali. Iya, jadi kira-kira kejayaan Pancasila sebagai itu ideologi negara itu ya. Jadi gimana? Jadi menjiwai semua kebijakan di Indonesia. Jadi nanti tidak hanya sekedar masalah gerakan politik seperti itu, tidak, tapi memasuki ke semua lini kehidupan bangsa Indonesia. Contoh yang sederhana misalnya kalau di suatu daerah ada banjir, terus apa kata Pancasila ini? Kami di BPIP langsung mau ngapain? Ya, jangan hanya teriak-teriak aja bilang Pancasila gitu loh. Tapi bisa nggak kami di sini misalnya kejadian mohon maaf misalnya di Banten, kami dari BPIP koordinasi dengan gubernur tak gini, ayo kita selesaikan persoalan ini. Nah, itu yang dimaksud oleh Presiden. Yang working ideologi. Iya, itu. Nah, bagian terbesar dari ini adalah kelompok milenial yang saya katakan terputus dari Pancasila karena ada reformasi. Generasi ini kan generasi yang tanda petik ya kosong ya dari itu. Beda dengan generasi saya misalnya itu. Yang ada masih ada waktu itu yang namanya penataran P4 waktu itu ya. Kali ini nanti dicarikan nama lain. Prof Yudian, kalau Prof Yudian melihat apa sih yang paling krusial dari nilai-nilai Pancasila yang sekarang kelihatan
nggak ada lagi dalam inian masyarakat kita, khususnya generasi muda. Ya, jadi yang hilang itu kalau menurut saya yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya pribadi ya. Nah di situ terjadi pengembalian ketuhanan itu kepada kelompok agama yang kemudian direduksi oleh kelompok minoritas yang mengklaim mayoritas. Saya maksud begini, saya mohon maaf yang saya maksud gini, Muslim ini kan mayoritas. Nah dari mayoritas itu yang mayoritas beneran kan sebenarnya NU Muhammadiyah. Nah tapi ada kelompok-kelompok yang menginginkan beda dengan Muhammadiyah dan NU, karena Muhammadiyah NU itu pendukung Pancasila. Mereka ini ingin melawan Pancasila, tapi mengklaim diri sebagai mayoritas, sebagai Muslim itu mayoritas gitu maksudnya. Padahal mereka ini kan minoritas, ya, gitu. Contoh sederhana, ya misalnya, mohon maaf saya, kasus Istimewa Ulama itu, ketika ya mereka berusaha untuk mencari cawapres, itu kan ada Istimewa Ulama. Ya ulama mereka ini ulama minoritas atau mayoritas? Kan minoritas. Karena ulama itu kalau ada di Indonesia, kalau 3 lembaga yang resmi itu ya Muhammadiyah, NU, dan MUI. Nah, akhirnya apa? Mereka memasang diri sebagai mayoritas di situ. Akhirnya apa coba? Setelah terakhir ngomongnya, nggak mau ngajak lagi, nggak usah ngajak politisi. Kan terakhir ngomong mereka begitu. Hah? Iya kalau karena ditinggal ternyata. Nah, ditinggal lah. Kalau bahasa guyonnya kan gini, politisi kok mau dikadalin ya. Gitu loh. Ini contoh karena ada orang minoritas yang mengklaim mayoritas. Padahal dia minoritas di kalangan mayoritas itu. Nah, karena terhalang oleh tadi ya mayoritas tadi mengambil tindakan-tindakan sendiri. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi saya ulang, kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler, bukan ini yang saya tidak setuju itu. Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Kalau kelahi suku itu lah orang cuma orang misalnya orang Papua kelahi sama orang Jogja itu udah jauh-jauh acaranya cuma di situ doang ya. Tapi kan dulu memang pernah ada kritik ada yang mengklaim bahwa Indonesia itu negara Pancasila dan Pancasila itu bukan negara agama, bukan negara sekuler. Kalau saya tidak setuju statement itu. Jadi yang benar itu Pancasila itu kalau kita jujur ya itu maksudnya dulu mau bilang gini dulu mau bilang gini. Pancasila itu bukan negara agama, itu maksudnya bukan DITII. Ya, bukan negara sekuler, maksudnya bukan PKI. Maka karena akhirnya itu yang berhadapan-hadapan. Itu selesai katakan apa itu istilahnya modus operandi atau jawaban sementara dari pemerintahan Orde Baru. Kira-kira begitu loh. Tapi statement itu sebetulnya menikam Pancasila dari 2 sisi. Religiusnya nggak dapat, sekulernya nggak dapat. Maka diguyonin Pancasila itu negara apa? Ya negara yang bukan-bukan. Itu kan ngeledek Pancasila itu. Karena yang ngomongnya ya tadi kata bukan itu. Siapapun yang menafikan akan ternafikan. Paham ya? Nah, kalau saya mengusulkan bunyinya itu gini, tapi pelan-pelan mencernanya. Pancasila itu religius dan sekuler sekaligus. Dari segi sumber dan tujuan Pancasila itu religius. Kelima sila itu dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci ke-6 agama yang diakui oleh Republik Indonesia secara konstitusional. Yang ke-6 itu, 5 poin itu. Nah, tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Itu beda ya. Kalau pakai isme nanti yang agama tidak boleh, kalau pakai religiusisme yang sekuler tidak boleh. Jadi kalau religiusisme orang Indonesia tuh hanya beribadah gitu aja ya. Main bola nggak boleh karena itu sekuler gitu misalnya. Nanti kalau sekularisme mau sholat juga tidak boleh karena negaranya sekuler, sekularisme ya. Nah di sini maksudnya apa? Sebagai contoh sederhana, ya persatuan Indonesia dari segi sumber dan tujuannya jelas, religius. Itu perintah semua agama. Ada di semua kitab suci yang kita akui di sini secara konstitusional. Sekarang bagaimana mewujudkan persatuan Indonesia? Wah itu urusan kalian kata Tuhan. Kalau bahasa Nabi Muhammad, antum a'lamu bi umurudin yakum. Kamu lebih tahu soal itu. Nah sekarang contohnya apa? Atau katakan hadis Quran wasawirhum bil amri wa amrum syura bainahum. Silakan kamu berdiskusi kira-kira begitu. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya kita mau mewujudkan persatuan Indonesia. Ini contoh ini miliaran, terserah langkah ini ya, urusan kita. Kita butuh sekularitas, butuh orangnya, butuh ruangnya, butuh waktunya, butuh anggarannya, butuh aturan mainnya gitu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh
pertandingan sepak bola. Tapi tujuannya untuk persatuan. Supaya jangan kelahi gimana? Setiap tim kesebelasan harus terdiri dari 6 agama. Dan harus tidak boleh terdiri dari 2 orang ya, harus beda pulau atau suku gitu. Nah, tim diadu banyak gitu. Karena ini di sana, maka tidak akan terjadi ego atau superioritas lokal. Beda kalau misalnya ini tim Kristen, ini tim Katolik, ini tim Islam, ini tim Hindu, tim Buddha, tim Konghucu, itu kelahi ujungnya. Ya, contoh seperti itu. Ini contoh, misalnya KONI itu, kenapa kok apa tadi namanya itu? Kalau setiap anu itu PON itu kelahi, banyak orang main di situ, beli ini, ya sederhana aja, karena menonjolkan superioritas ke provinsi. Tapi coba dibilang itu PON itu dirubah kayak tadi ya, digituin. Syaratnya harus dari beda negara, bukan negara apa namanya, pulau, begini gitu. Nanti kan asik mainnya gitu. Nggak ada yang mau dibelain, Mas. Tahu ya, nggak ada tanda petik yang mau dijadikan idola harus saya belain mati-matian. Nggak perlu ada bajak-membajak nggak atlet usah, ya. ngapain. Itu, coba contoh semacam itu. Ketika kita mewujudkan tidak bisa pakai standar Tuhan, karena nggak temu di kitab suci. Paham ya? Ya gitu. Nah Prof, kalau Prof bahas panjang lebar soal sila ketiga nih kan, persatuan Indonesia. Kan gimana yang sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Demokrasi kita itu demokrasi perwakilan. Banyak yang mengkritik, mencela ini menyalahi Pancasila dengan pola pemilihan langsung, pilpres segala macam itu. Nah, apakah ada agenda setting dari BPIP untuk mengembalikan demokrasi yang sudah berjalan selama Kalau kita sementara ini belum ada, jadi kita di BPIP masih mengikuti perkembangan lah kira-kira. Karena memang demokrasi langsung ini sekarang ini ya, kalau bahasa kita hitung-hitung itu ya, nanti dulu kita kembali ke hukum benda dulu ya. Jadi hukum benda itu setiap benda atau makhluk itu pasti positif dan negatif sekaligus ya. Nah sekarang kita manusia itu diberi kewenangan untuk memanfaatkannya. Nah, jadi benda atau ini mau diambil manfaatnya atau negatifnya tergantung kita. Ya itu kalau di ajaran agama semacam itu. Nah sekarang pemilihan langsung ini atau pemilihan sistem apa saja itu sama, pasti positif dan negatif sekaligus. Nah, katakan pemilihan langsung ini negatif untuk menurut beberapa orang ya, karena menimbulkan ekses-ekses. Tapi ini juga menimbulkan dampak-dampak positif yang tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia ya. Yang saya katakan tadi, kalau saya gunakan sama Anda, ini jailun fil ardi khalifah, terjemahan aslinya aku Tuhan akan mengangkat khalifah di muka bumi. Terjemahan Indonesianya apa? Setiap WNI terlahir sebagai calon presiden Indonesia. Inilah ya yang terbesar dalam sejarah hari ini kalau saya baca umat Islam. Yang terbesar Muslim itu mendapatkan kesempatan konstitusional itu ya di Indonesia ini. Gitu. Nah, sekarang orang masih debat-debat, kita masih mengikuti ya, nanti kita perhatikan selanjutnya. Tapi untuk kami sendiri belum ada pikiran ke sana. Tapi kami akan mengikuti perdebatan itu seperti apa, dan nanti kalau memang ada, kami tugasnya kan memberikan usulan kepada presiden. Begitu. Ya, selama itu belum mendesak mungkin kita tidak perlu ke sana dulu. Tapi kalau nanti sudah mendesak kuda ini, nah mungkin kita akan memberikan usulan kepada presiden ya. Bukan demo ke DPR MPR misalnya begitu. Prof Yudian, saya tertarik dengan kisah tadi ya, Prof Yudian ke Kanada, PNS, perempuan roknya masih selutut. Bayangannya kalau pulang akan sebetis gitu kan, atau semata kaki. Ternyata yang terjadi akan lebih naik di atas lutut, tapi yang terjadi malah makin nggak kelihatan mata kaki itu ya. Jadi saya jadi teringat catatan Prof Daud Yusuf, mantan Mendiknas. Mantan Mendikbud ya. Mendikbud ya. Ketika dia menjadi menteri, dia orang Aceh padahal. Ya, namanya Aceh, Daud Muslim, Yusuf. Daud Yusuf. Dia nggak pernah sekalipun mengucapkan Assalamualaikum kalau di hadapan publik. Ya, Tapi ketika pribadi dia fasih betul ternyata. Nah, mungkin nggak nilai-nilai semacam Daud Yusuf itu diterapkan lagi. Nah, di sini, jadi saya kembali lagi gini ya, coba kita lihat ya. Dulu kita sudah mulai nyaman dengan selamat pagi ya. Itu ada salam nasional di situ ya, di situ, katakan nasional. Tapi sejak reformasi diganti dengan Assalamualaikum. Total, maksudnya di mana-mana nggak peduli dah.
ada orang Kristen, ada orang apa ini Hindu, pokoknya hajar aja ya. Ya. Nah, karena ini mencapai titik ekstrimnya, maka sekarang muncul kembali. Kita kalau salam ini sekarang harus 5 paling enggak ya, atau 6 itu. Sesuai Ya, agama-agama ya, yang ada. nah ini kan jadi masalah baru lagi sebenarnya kalau dipikir begitu. Sekarang sudah ditemukan oleh siapa enggak tahu Yudi Latif atau siapa itu yang namanya salam Pancasila itu. Ya, jadi saya sependapat di Seperti sini. apa salam Pancasila itu? Ya, Yang tadi seperti selamat gitu pagi ya, itu. gitu. Ya 5 itu. Gitu ya. Salam Pancasila. Maksudnya kan sudah sangat jelas ya itu ya. Jadi salam itu maksudnya apa? Mohon izin kepada orang atau mengucapkan ya, menyampaikan izin atau permohonan pada seseorang sekaligus mendoakan agar kita ini selamat kan begitu maksudnya. Itu kan makna salam. Ya, kalau bahasa Arabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ambil dulu ya contoh. Ada hadis ya. Kalau Anda jalan, kok ada orang duduk, maka Anda harus mengucapkan salam. Itu maksudnya apa sih? Itu kan maksudnya adaptasi sosial, gitu ya. Nah, baca salam. Nah sekarang itu saya ulang tadi zaman agraris. Sekarang Anda ini kan sudah di zaman industri ya, sudah teknologi begini. Zaman digital ya. Nah, digital lagi. Nah sekarang misalnya mau balap pakai mobil, salamnya gimana coba? Ya kan pakai lampu atau pakai Klakson. klakson. Nah, jadi kita akan menemukan kesepakatan-kesepakatan, ya katakan haruslah menemukan kesepakatan bahwa tanda-tanda ini adalah itu maksudnya. Itu. Jadi kalau sekarang ini ya kira-kira untuk mempermudah ya kita perlukan kembali seperti yang dikatakan Pak Daud Yusuf itu untuk di dalam public service gitu loh ya. Itu ya cukup dengan kesepakatan nasional. Misalnya salam Pancasila, misalnya begitu. Ya umpama, ini yang perlu dipikirkan hari-hari ini. Daripada ribut itu para ulama. Ini kalau kamu ngomong apa salam, wah itu berarti kamu jadi orang Kristen gitu kan? Yang Muslim loh maksud saya. Ini yang ribut orang Islam ini. Ya. Karena itu sensitif bagi Islam gitu yang begitu-begitu. Nah, padahal mendoakan orang itu kan boleh-boleh aja. Oh, Nabi Muhammad aja Raja Najasyi itu Kristen kok. Dia meninggal didoakan, disolati oleh Nabi. Itu ada unsur kemanusiaannya di situ didoakan. Ya. Nah, kita juga begitu. Mestinya ngomong salam kepada orang Kristen tidak ada masalah teologis. Itu hanya untuk menyampaikan supaya kita damai kok. Kan kita, mohon maaf ya, bagi orang Kristen mengucapkan salam kan juga tidak menjadi bagian keyakinan teologisnya kan. Itu kan katakan kode etik sosial lah kira-kira begitu, yang tidak masuk ke dalam akidah. Nah kalau kita bisa pahami itu kan tidak ada masalah. Tapi ini sekarang kan banyak ulama protes, ya protes. Nah oleh karena itu perlu dicari jalan pemersatu tadi. Ya jadi saya ulang sedikit lagi, umat Islam ini mestinya harus bisa menerima kenyataan bahwa hukum Allah ya, saya mengatakan kata Allah karena ini orang Islam nanti ditarik umum ke Tuhan. Jadi hukum Allah yang tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik ini bukan Al-Quran di dalam kitab, bukan hadis di dalam kitab, tetapi ijma atau konsensus. Gimana logikanya? Nih ya, kita lihat kalau kita kembali ke Quran hadis dalam pengertian di dalam buku, di dalam kitab, itu akan terjadi ketegangan. Sebagai contoh yang populer ya, Muhammadiyah tidak ziarah kubur, NU ziarah kubur. Masing-masing ini punya alasan dari Al-Quran dan hadis. Tapi kok tegang mas? Hah? Karena ada satu hal yang belum dikomunikasikan, belum dibersamakan, baru perspektif masing-masing. Maka perlu ijma atau konsensus atau kesepakatan. Misalnya bikin MOU, kerjasama kesepakatan NU Muhammadiyah. Pasalnya itu, nomor 1 misalnya Muhammadiyah tidak ziarah kubur. NU ziarah kubur. Pasal kedua, ya, saling menghormati dan tidak saling menyerang. Pasal ketiga, yang melanggar kena sanksi. Jadi NU dan Muhammadiyah punya kewajiban untuk menertibkan orang-orang mereka yang melanggar. Ya, itu Quran juga, gitu loh. Perintah untuk bersatu dan jangan berpecah belah. Tapi yang sudah dikomunikasikan. Nah, untuk Indonesia itu konsensus tertinggi namanya Pancasila. Sebagai pemersatu itu. Jadi nanti itu turunannya itu semua peraturan perundang-undangan yang terbit atau dihasilkan dari DPR MPR itu namanya konsensus nasional. Itu mengikat bagi siapapun. Gitu.
Kalau sudah diundangkan. Nah dari situ kita bersatu. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dirubah ya nanti ada perubahan ijma, ada perubahan peraturan lagi. Begitu. Itu mekanisme yang ada dalam Islam ke sana. Nah, maka dari sini diperlukan dicarilah itu salam nasional tadi. Ya. Kalau kita ambil selamat pagi, orang Islamnya kan curiga. Itu kan cuma terjemahan good morning gitu, guten morgen misalnya kayak gitu. Ini barangkali yang bagus ini salam Pancasila ini. Yang original ada ya, salam itu doa masih Mas Adnan ya. Doa supaya selamat, damai. Nah, Pancasila begitu. Prof, tadi realnya kalau apa yang membumikan Pancasila ke generasi milenial itu akan ada menghidupkan kembali nggak nilai-nilai yang baik di masa Orde Baru, misalnya kayak PMP, Pendidikan Moral Pancasila, misalnya Pendidikan Budi Pekerti gitu, akan ada? Iya akan ada, tapi tentu dengan kemasan baru, ya metode baru, tapi esensinya adalah sama gitu. Bahwa kita akan mengajarkan ya Pancasila ini ke berbagai lapisan gitu. Nah kalau soal metode ya nanti ya misalnya kemasannya, kata kuncinya misalnya mungkin bisa saja berubah. Makanya kita sedang mengundang FGD nanti para ahli dari berbagai lapisan. Ya. Kalau saya nggak salah dimulai tanggal 13 besok itu. Itu sudah mulai ada pembahasan di masalah ini. Ya, supaya kita mendapat masukan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik dari yang masuk itu. Sebab kalau dikuasai sendiri nanti akhirnya ya kepicikan sepihak juga. Ya. Nah itu. Ya, karena beberapa waktu lalu kan sempat ada kampanye aku Indonesia, aku Pancasila, atau aku Pancasila. Ternyata dikritik juga dong. Ya. Merasa paling Pancasila sendiri kelompoknya. Ya, itu kan sebetulnya ingin menyampaikan melalui keteladanan ya, melalui apa kalau bahasa sekarang influencer atau apa begitu. Tapi ya tadi yang namanya kalau bahasa teoritisnya begini, sebuah teks atau realitas menerima pluralitas tafsir. Tujuan kita untuk mempersatukan, orang lain marah-marah karena merasa tersinggung misalnya. Nah itu biasa saja. Nah maka perlu didengar pendapat sebanyak orang ya dalam yang ahli ini supaya kita mencapai yang titik temunya itu lebih komprehensif, lebih inklusif gitu. Dan nggak muncul lagi kritik kayak masa lalu ya, bahwa penafsir Pancasila ya hanya BPIP gitu kan. Nah, kayak dulu kan BP7 yang berhak menafsirkan. Di luar itu dianggap. Nah, kita akan mengusulkan kepada Presiden. Jadi itu semua akan dikaji oleh ya tadi saya katakan berbagai ahli yang dalam bidang masing-masing, berbagai lapisan, dan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan sudah mungkin hal ini perlu diganti yang ini dan sebagainya, itu akan selalu dinamis nantinya. Begitu. Karena kalau kita membunuh Pancasila dengan penafsiran tertentu saja, ya tentu nanti akan mengalami titik jenuh seperti yang dialami oleh Orde Baru. Ya, jadi kita harus buka penafsiran itu, tapi ya kita komunikasikan bersama sehingga menjadi ijma atau konsensus yang itu bisa diterima oleh semua pihak. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Profesor Yudian Wahyudi. Dari apa yang beliau paparkan, ada satu hal menarik yang patut kita garis bawahi, bahwa Pancasila adalah anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, dan salah satu sila dari 5 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, merupakan hal yang patut kita jaga dan kita pelihara bersama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Prof. Yudian.